Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal yang keempat. Mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-18 dan seterusnya. Good morning, brothers and sisters. We shall continue our sermon on the Gospel of Matthew. We shall read Gospel of Matthew chapter 4 from verse 18 to 22. Saya akan tetap baca, maksudnya kita akan tetap baca sampai ayat 25, cuma kita nggak tahu apakah bisa membahas sampai dengan ayat 25, paling tidak ya kita sampai ayat 22 pembahasannya. We shall read until verse 25. Saya akan membaca sampai ayat 22, lalu Saudara Nathan akan membaca 23 sampai 25. I shall read from verse 18 to 22, and the translator will read from verse 23 to 25. Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction among the people. So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, and he healed them. And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis, and from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Father, please bless our contemplation today. Sekali lagi kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan ketika Roh-Mu yang kudus meneranginya. May we be refreshed by your word through the help of your Holy Spirit. Dan Tuhan memberkati setiap daripada kami yang mendengarkan, May you bless each one of us who hears the word. baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. For those who are present physically in church or those who are joining by live streaming from home. Kami menyerahkan tidak ada gangguan dari connection sehingga orang bisa menikmati firman Tuhan. We pray that there will be no connection problems so that we can enjoy the word. Berkati juga rekan-rekan yang melayani di dalam AUFI. I'll pray also for those who are ministering in the OV. Berkati juga baik hamba-Mu maupun juga Saudara Nathan yang menerjemahkan. Please bless your servant and also the translator. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, ini adalah perikop yang menyambung ayat ke-17 ya. Kemudian setelah Yesus mengatakan kalimat bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Brothers and sisters, this pericope continues on from verse 17, whereby Jesus says, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Lalu setelah itu apa? Setelah kalimat itu diteriakkan, lalu apa? Yaitu cerita ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. So then, what happens after that sentence is that Jesus called his first disciples. Sudah, waktu kita melihat ini prinsip yang pertama yang kita bisa belajar ya, ini story Kingdom of God. Ya, memang ini senternya adalah Yesus sendiri sebagai yang memberitakan. And when we ponder about the kingdom of God, obviously Jesus is the center who proclaims it. Tapi kalau sudah melihat di dalam Matius di sini ya, Yesus bukan tanpa murid-muridnya. But when we see in the Gospel of Matthew, Jesus is not without his disciples. So, kerajaan sorga itu selalu adalah berkaitan dengan pemuridan. And kingdom of heaven is always about discipleship. Saya lupa, ada salah satu ini ya ada salah satu katekismus reform ya, sekarang spontan nggak teringat gitu. Tapi waktu membicarakan tentang God's tentang Christ kingship, kerajaan ya, Kristus itu dikatakan bukan tanpa gerejanya, itu bukan tanpa yang dipimpin. Otherwise kalau nggak ada yang dipimpin ya nggak bisa bilang Kristus raja kan ya. And from taken from one Reform catechism, I remember that regarding Christ kingship, it is said that Christ kingship is not without his church.
Sama saya waktu di sini kita melihat ini ya apa Yesus sebagai pengajar ya bukan tanpa murid-muridnya. And same here, Jesus as the teacher is not without his students. his Tentu saja prinsip ini bukan untuk membuat saudara dan saya GRO jadi Yesus sebetulnya perlu saya ya, otherwise dia nggak bisa jadi teacher. Ya itu penghayatan ngawur pasti ya. And this does not mean that we can think that then Jesus needs me. Tapi di dalam pengertian yaitu bahwa kita membaca dari perspektif Matius ini ya, ini mulai sekarang ceritanya ini adalah tentang Yesus dan his disciples, tentang Yesus dan para muridnya. From the perspective of the Gospel of Matthew, the story now revolves around Jesus and his disciples. Ya, disciples atau murid-muridnya ini adalah audience, ini adalah pendengar Yesus yang utama, dan mereka juga adalah saksi-saksi di dalam menyaksikan karya, perkataan, perbuatannya. And the disciples are the witnesses of Jesus' works. Ya, dan dia juga adalah mereka adalah audience dari pengajaran Yesus. And they are also the audience of the teachings of Jesus. Jadi kalau sudah membaca ini Injil Matius ini kan memang ditujukan kepada komunitas tertentu ya, komunitas Matius gitu, jemaat Matius. And we know that this Gospel of Matthew is directed to the community of Matthew. Ya, jadi ini ceritanya sekali lagi ya, bukan cuma tentang the Messiah, bukan cuma tentang Sang Mesias, tapi juga ini tentang messianic community. Ini ada komunitas mesianis yang dibentuk oleh Yesus Kristus. So this is not just about the Messiah, but also the messianic community that Jesus is trying to build here. So waktu kita membaca cerita pemanggilan murid-murid yang pertama ini ya. And when we see the narrative of the call of the first disciples here, saudara bisa melihat di sini cukup jelas sebetulnya itu yang dimaksud discipleship di sini ya, pengikutan akan Kristus. And we can see that from here the meaning of discipleship itu adalah meninggalkan segala sesuatu. It means to leave everything. Ya sudah, kita biasa menghayati di dalam ini ya, dunia modern yang nggak sepenuhnya salah sih, tapi kita seringkali menerjemahkan itu maksudnya bukan literally, itu maksudnya adalah sikap hati gitu misalnya ya. And often in the modern interpretation, we often interpreted this calling of discipleship as that is not literal, but it actually revolves around the attitude of the heart. Ya, misalnya saya terjemahkan di dalam konteks puasa ya, kita bisa saja bilang puasa juga nggak literally, tapi maksudnya sikap hati yang tidak terikat kepada makanan, sikap hati lagi gitu ya. And for example, on fasting, we can sometimes say, fasting is not literal, but it actually revolves around the attitude of the heart. Tapi kalau saya membaca di dalam cerita gereja mula-mula ya, ini literal pengertiannya gitu. But in the early church, the interpretation is literal. Ya, saya khawatir dengan pelunakan di dalam hati, ya, in the heart dan sebagainya. Kalimat-kalimat seperti ini hanya merupakan lame excuse sebetulnya gitu. And I'm very wary of the softening of the meaning of the passage and directly to the heart in this passage. So kita kalau nggak bisa pernah puasa, nggak pernah bisa ada saat di mana kita ada certain cut dengan makanan ya. Ya kayaknya memang kita nggak bisa lepas dengan makanan gitu. Jangan bilang, enggak, saya di dalam hati nggak dikuasai. Kalau sudah jangan bilang kalimat seperti itu kayaknya lame excuse gitu. Sometimes we must not, if we do not fast and literally, then maybe we have some dependency on food and we cannot make that as a lame excuse. Ya, saudara nggak bisa detox dari your handphone atau game atau whatever gitu ya. Saudara nggak bisa detox dengan itu, tapi saudara bilang, enggak kok, saya ini sikap hati saya itu lepas kok daripada itu bukan Tuhan saya. Perhaps juga mungkin lame excuse juga loh. If we cannot detoxify ourselves from our phones or maybe our games, then that is just a lame excuse for us. Saya teringat Pendeta Stephen Tong pernah satu cerita penyerahan diri ini yang menurut saya lucu dan menarik sih ya. Tapi ini kita bisa belajar sesuatu dari ini. I remember Reverend Stephen Tong's
when he received the calling to the ministry, Dia kemudian masuk sekolah teologi kan ya. and he enters into theological school. Lalu dia pada saat itu dia pikir dia kesenangannya musik seperti sudah tahu kan dia koleksi ini sih ada apa itu piringan hitam dan sebagainya, zaman itu piringan hitam ya LP gitu. And at that time, as you know, that he really fond of music and he collects many musical records. Lalu waktu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ya menurut apa kepercayaan dia pada saat itu dia jual semuanya, dia tinggalkan itu semuanya. Jadi apa LP-nya itu dijual semua gitu. So and then when he received the calling and surrendered to the calling, he at that time sold all his musical records. Lalu kemudian dia masuk, setelah dia mulai belajar teologi, pelan-pelan dia mulai sadar, loh nggak harus gitu ya sebetulnya ya, nggak harus dijual sebenarnya gitu. And after he learned theology more and more, and then he realized that he doesn't have to sell all his records. Nah, dia mulai beli satu-satu lagi, dia mulai beli satu lagi, kumpulin lagi gitu ya. So then he buy his records once at a time again. Saya nggak bilang once at a time. Itu kamu yang terjemahin pelan satu-satu ya. Oke, terus ini. Tapi saya tertarik dengan kalimat berikutnya ya. Kalimat berikutnya terus kemudian bagaimana Pendeta Stephen Tong memaknai cerita itu gitu. But then what is interesting is that how Stephen Tong got from this experience. Yaitu dia bilang, tetapi waktu itu jual sekaligus semua itu ya. Itu ada baiknya gitu. But he said that when he sold all his records, there is a very good thing when he did that. Ya, karena paling tidak apa ya paling tidak memang betul-betul ini ya Pak, giving up everything itu memang jelas gitu. And from that on, he realized that truly that he has to leave everything behind. Seringkali dalam kehidupan kita, sekali lagi ya, kita bilang, oke, kita juga give up everything kok, seperti murid-murid. Kita give up everything untuk Tuhan gitu, tapi kita sebenarnya nggak betul-betul mau pisah. Sometimes we often say that, "Oh, I want to be Jesus' disciples and I want to leave everything," but eventually we do not really leave everything behind. Dan kita bikin lem excuse ya, tapi sikap hati saya sebenarnya berpisah kok gitu. Meskipun saya sedang pegang-pegang handphone ini ya satu hari 17 jam, tapi sebetulnya saya nggak terikat kok ini bukan idolatry untuk saya. Saya cuma connected secara tangan saja, secara hati saya nggak connected kok sebetulnya gitu. Lem excuse ya. And we can make lame excuse as such, like, oh, okay, my attitude of the heart is with the Lord, even though I spend my time 17 hours with my phone. I'm not bound to it. I'm not idolizing it. So, saya mau bilang apa sih tentang hal ini gitu ya. Ya kita belajar. Perhaps ya tadi kita kan bilang memang ada benernya lah saya. Kita mengatakan apa ini ya, nggak harus literally di dalam hati. Tapi poin saya adalah jangan pakai ini untuk excuse ya saya. So there is certain truth whereby when we say that we do not have to leave everything behind or sell everything behind, but we must not make this as a lame excuse. Saya kasih satu contoh lagi, ini terakhir sebelum kita move ke ayat yang selanjutnya. I shall give you one example. Kalau saudara nggak pernah bisa ini ya Pak, pisah dengan keluarga saudara gitu, saudara apa ini kayaknya selalu harus klingi terus gitu maksudnya, dan saudara terus kemudian bikin lame excuse lagi, ya tapi sih hati saya tetap nggak memperhalakan kok gitu maksudnya, saya tetap ada certain detachment untuk keluarga, saya tetap hatinya untuk Yesus gitu ya, saya cuma ya ini kelihatannya aja klingi, tapi di dalam hati sebenarnya tidak kok gitu. And another example is if you cannot stop clinging to your family, or you cannot leave your family behind for ministry, then that is also a lame excuse. Saudara perhatikan ya, di dalam Alkitab, Abraham itu diminta untuk mempersembahkan Ishak. My brothers and sisters, you have to remember that Abraham is commanded to sacrifice Isaac. Memang kita tahu di dalam cerita itu pada akhirnya itu adalah sebuah ujian dan akhirnya apa itu Tuhan menggantikan. We know that in that story, it is also a test for Abraham, and in the end, God replaced Isaac. Tapi sudah perhatikan dalam cerita itu ya, Abraham itu lulus ya, dia overcome ini apa pengujian itu, dia overcome testing itu ya, dia lulus. But in that narrative, it is clear that Abraham overcame that test. Dan saudara nggak membaca ini kan ya, di dalam ujian itu terus kemudian terus Abraham bilang, Tuhan nggak usah sampai seperti inilah. Hati saya sebetulnya nggak terikat kok dengan Ishak. Ngapain lu coba-coba kayak gini? Ngapain menguji kayak begini? Saya hatinya nggak terikat kok pada. Jadi nggak usah lah persembahan-persembahan kayak gini. Sudahlah, pakai binatang kayak biasanya aja lah. Gitu. Itu saudara nggak baca di dalam Kejadian. And we do not found in that narrative whereby Abraham said, "Oh God, you should not just told me to sacrifice Isaac. You do not need to do this."
Saudara melihat sekali lagi ya, Tuhan bisa menggunakan saat-saat tertentu untuk betul-betul menguji apakah kita benar waktu kita mengatakan kita meninggalkan segala sesuatu di dalam hati kita untuk Kristus. Apakah itu benar, saudara? So therefore, we have to test ourselves whether we are truly leave everything behind for Christ. Murid-murid ya betul meninggalkan segala sesuatu karena mereka juga literally meninggalkan segala sesuatu saya di dalam panggilan ini. And from this narrative of the calling, the disciples truly leave everything behind. Ini aspek apa lagi saya kita bisa belajar daripada ini ya Pak, panggilan ini ya yang berkaitan dengan story Kingdom of Heaven. What are aspects that can we learn from this Kingdom of Heaven? Yesus memanggil ini di sini cerita empat nelayan ya, saya nggak terlalu kayaknya nggak terlalu promising gitu. In the story, Jesus called 4 fishermen. Ya, and this is not promising. Ya apa urusannya ini sama bukan orang lulusan sekolah teologi gitu loh saya misalnya ya bukan pemimpin agama bukan ahli Taurat bukan tapi 4 nelayan. And these fishermen are not religious leaders. They do not graduated from theological school. Sudah perhatikan ya ini story Kingdom of Heaven ini ada karakter paradoks gitu ya reversal motif seringkali yang seperti kita sudah sering katakan. So, as we have said, the Kingdom of Heaven has this paradoxical character. It has a reversal motive. Jadi ini orang-orang biasa, orang-orang sederhana ya, tapi dipakai oleh Tuhan. Gitu. So, God calls these ordinary people. Pertanyaannya ini bukan berapa banyak orang pinter atau orang talented, gifted yang diperoleh oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya, bukan itu, saudara. So the question here is not how many talented people, how many gifted people are called into the kingdom of God. Ya karena Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan nelayan yang katakanlah secara urusan teologi juga sebenarnya nggak potensial banget gitu, juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Because God can use and call even fishermen who are not graduated from theological school, who are not have any potential in theology, but He can be work with them marvelously. Tapi siapa yang hatinya itu give up everything. But only for those whose heart ready to give up everything. Tuhan Yesus juga akan menjelaskan prinsip ini waktu saudara baca di dalam Parable of the Kingdom of Heaven ya. Jesus also talks about this when he describes in the parables of the Kingdom of Heaven. Ya di situ dia ada Parable of the Mustard Seed misalnya ya. Ini perumpamaan biji sesawi ya. For example, in the parables of the mustard seed. Saudara melihat di sini Kingdom of Heaven itu beginning-nya itu always ini ya humble beginning. And we can see that the kingdom of God has humble beginnings. Ya, waktu menjadi besar pun juga, saudara perhatikan ya, besar menurut prinsip kerajaan sorga, bukan humble beginning terus kemudian besar menurut dunia pun juga harus terima bahwa ini pada akhirnya menjadi besar itu bukan kerajaan sorga juga bukan. And also when it grows big, it is not big according to the world, to the kingdom of the world, but also big according to God's standards, according to kingdom of God. Ya, besar menurut cara Tuhan ya di dalam pandangan Tuhan, bukan besar seperti disaksikan oleh dunia. Gitu. It is big in regards and also to God's standards and also to the kingdom of God, and not to the world principle. Ini encouragement saya untuk kita semua gitu. Kita nggak boleh ada orang yang alasan karena nggak cukup bakat lah, nggak cukup uang, nggak cukup resource, nggak cukup ini dan itu dan sebagainya. Karena yang dipanggil di sini juga adalah nelayan-nelayan. And this is actually an encouragement for all of us because there is no excuse for us, even for us. Perhatikan ya di sini waktu Yesus memanggil mereka. And when Jesus calls them. Saya membaca di ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. It is said in verse 19, and Jesus said to them, follow me and I will make you fishers of men. Ya, lalu kemudian ayat 20 responsnya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. And the response in verse 20, immediately they left their nets and followed him. Ini lebih daripada undangan ya saya, tapi ini satu otoritas yang dinyatakan di sini ya. Ini satu perintah sebetulnya kalau sudah membaca. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
And actually, this is more than just an invitation, but it is actually authoritative demand. Saudara melihat menanggapi ini ya, ini wajar saya karena Yesus itu adalah Tuhan ya. And this is very normal because Jesus is the Lord. Dia sebetulnya kalau mengundang di dalam pengertian ya boleh diterima, boleh ditolak. Apakah saudara yakin memperlakukan Tuhan seperti ini? Gitu? And when he invites, are you sure that you can, and the understanding that you can reject him or you can accept him, do you really think that you can really reject the Lord? Kita ini di dalam dunia modern ya, just become too sovereign and too sovereign ya. Kita punya privacy yang begitu besar gitu ya, saya sampai akhirnya Tuhan pun juga nggak bisa memberikan perintah. Tuhan cuma boleh mengundang saya, lalu kemudian saya yang sovereign ini, ya my sovereign self, saya akan menentukan saya terima atau tidak. And in this modern world that we increasingly becoming more sovereign, and therefore we can sort of say that we can accept or reject God's invitation. Sudah kita nggak usah bicara inilah ya, Yesus sebagai Tuhan ya. Bahkan kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama, saya itu prophet, saya panggilan prophet itu punya otoritas seperti ini, saya. Apalagi Tuhan. We do not even say about the Lord's calling, but even the calling of the prophets, it also has some authoritative demand. Kita membaca panggilan Elisha ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ya, 1 Raja-Raja 19. We can see from the calling of Elisha in 1 Kings 19. Saudara membaca di situ ya, ini apa? Saya baca 19, 20, 21. Saya sudah pernah bahas ini juga sudah dalam kaitan dengan apa ini Injil Lukas ya, tapi sudah lama sekali itu. I shall read from verse 19 to 21, and I've already discussed about this regarding the Gospel of Luke. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisha bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisha meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu." Lalu berbalilah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orang yang kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Mungkin Nathan ini saja ya, apa itu ayat 19 saja gitu. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12. Elijah passed by him and cast his cloak upon him. Saudara perhatikan ya, even di sini Elia nggak ngomong apa-apa ya, dia melemparkan jubahnya kepadanya. Itu sudah satu ini tadi ya, ini perintah gitu, ini bukan undangan. Ini sudah satu authoritative demand, betul seperti tadi dikatakan ya. So Elijah here, even he does not even invite, but he casts his cloak upon him. So even here, the calling of the prophet has authoritative demand. Nah, sudah menarik kalau membaca di dalam respons Elisha di situ ya. "Biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Ya, dia taat gitu. And we can see that Elisha also obedient, and because when his response says, "Let me kiss my father and my mother, and then I will follow you." Kalau saudara masih ingat waktu kita membahas di dalam ekspositori Lukas ya, di situ kita mengatakan ya Yesus itu lebih ya daripada ini ya, maka gak usah pulang pamitan mencium ayahnya, ibunya dan sebagainya. Mau mengatakan apa saya? Mengatakan bahwa Yesus ini lebih daripada Elia. And from our contemplation of the Gospel of Luke, we can see that Jesus is more than our father and mother. So therefore, we do not even need to kiss our father and my mother because Jesus is more than them. Ya. Sekali lagi saya ini cerita Elia, Elisha ini memang ada beberapa kali ya dipakai sebagai paralel di dalam cerita Injil gitu. And also the story of Elijah and Elisha, it has many parallels used in the Gospels. Tapi intinya saya yang mau kita katakan di sini ya, bahkan di dalam Perjanjian Lama pun ya, Elia itu sudah punya otoritas seperti itu nih, otoritas seorang nabi ya. Dan yang ada di sini ya lebih daripada Elia. So, and the point is, even Elijah in the Old Testament times, he has the authority to demand people to follow him. And here we find someone who is more than Elijah. Seringkali yang menghambat pengikutan kita ya, discipleship kita itu adalah karena yaitu sudah kita nggak melihat ketuhanan Kristus ya. Yang kita lihat adalah my own
privacy. Ya, itu yang sudah menjadi halangan. So the problem here is that what hinders us from true discipleship is actually because we do not see the lordship of Christ, but more about our privacy. Nah, saudara, kita kembali kepada Injil Matius ya, saudara membaca di sini saudara membaca kalimat daripada Yesus. And from the Gospel of Matthew again, we see the sentence said by Jesus, Kamu akan kujadikan penjala manusia. I will make you fishers of men. Nah, saya membaca Yeremia 16 ya, Yeremia 16 membaca Yeremia 16 ayat 16. Now I shall read to you Jeremiah 16 verse 16. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Behold, I am sending for many fishers, declares the Lord, and they shall catch them. And afterward I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the clefts of the rocks. Saudara, kalau sudah membaca dalam konteks Yeremia 16 ini ya, ini penangkapan ikan ini ya, ini metafor yang dipakai Tuhan ya terhadap orang-orang berdosa yang akan dihakimi. So here in Jeremiah 16, the metaphor of fishing is actually used in the context of Jeremiah, is actually catching sinful people for judgment. Saudara, kita perlu mengerti konteks ini ya untuk menghargai keindahan daripada Matius 4 itu. And we have to understand this context to understand the beauty of Matthew 4. Dan arti ini memang ya tampaknya adalah pengertian yang lebih alamiah ya. Saudara bayangkan kalau saudara menangkap ikan ya, itu ikan agaknya bakal dihakimi deh di di wajan saudara atau di panci saudara gitu ya, daripada dia mendapatkan berkat daripadamu gitu. Orang yang menangkap ikan ya biasanya ya ini ikannya tanda sial gitulah ya. And this is actually a natural understanding, because when we catch a fish, it is not a good news for that fish because it will be cooked. That fish will be cooked. Tapi saudara, ini kita seringkali waktu baca ini ya perjanjian baru tanpa perjanjian lama, kita berpikirnya wah ini penjala manusia, wah ini berbahagia sekali gitu ya. Pasti ada poin ya saya. Tapi coba baca dari perspektif Yeremia 16 terlebih dahulu gitu. So therefore, when we read the New Testament without the help of the Old Testament, sometimes we do not understand the full meaning of this calling. Bahkan Matius sendiri, kalau sudah membaca di dalam perumpamaan kerajaan sorga, gitu ya, ini 13 mulai ayat yang ke 47 ini perumpamaan tentang pukat ya di dalam bahasa Indonesia ya, 13 dan 47. And we can see from Matthew 13 verse 47. Dan seterusnya ya. Dan saudara melihat di situ ya, ini kan juga sama kan penjalaan ikan kan, pukat ya, tentang pukat itu. Lalu terus saudara masih bisa melihat di sini Yeremia 16 gitu. And from here, from the parable of the net, also regards about the fishing or netting people, and we can see also the context of Jeremiah 16 here. Yang ditangkap ini yang ditangkap itu ada ikan yang tidak baik yang dibuang. Jadi ini seperti dikatakan dalam Yeremia 16 memang dihakimi ikan-ikan ini. And here in the parable of the net, there are fish who were caught and also were thrown away. So it's actually the same with Jeremiah 16. Tapi yang menjadi perkecualian di sini adalah ada ikan-ikan baik yang terus kemudian dipisahkan. Ya. Ini yang mencengangkan bagian ini. But the good news is that there are certain fishes that are actually being kept, being separated, and are not thrown away. Jadi gini kita biasanya berpikir tentang perumpamaan ini ya, kita berpikirnya itu terbalik gitu. Sometimes we think in reverse. Kita bilang penangkapan ikan itu terutama adalah penangkapan ikan yang baik, terus kemudian yang jelek, yang busuk dibuang gitu ya, supaya nggak meracuni yang baik, begitu kan ya kita biasanya. Sometimes we think that when we catch a fish and then we separate the good fish from the bad fish so that it will not contaminate the good ones. Saudara, kalau membaca di dalam Yeremia 16 bukan begini pengertiannya. Penangkapan ikan itu harusnya dihakimi semua gitu, ditangkap untuk dihakimi gitu. But in Jeremiah 16, when it is said that to fish is actually to judge every fish that has been caught. Saudara, kerajaan sorga itu selalu ada kaitannya dengan penghakiman gitu. Nggak mungkin kerajaan sorga without judgment. Itu nggak mungkin, saudara.
So therefore, the kingdom of God is always with judgment. Tapi di tengah-tengah divine judgment ini ada orang yang mendapat belas kasihan. Itu yang dikatakan di dalam Matius 13 sebetulnya. But in Matthew chapter 13, even in the midst of this divine judgment, there are some fishes who are blessed. Dan saudara melihat di sini ya, apa ini seharusnya ya, jadi by default katakanlah by default itu semua orang itu yang ditangkap harusnya dihakimi karena memang layak dihakimi. So therefore, by default, every fish that has been caught is liable for judgment. Tapi terus kemudian Tuhan itu berbelas kasihan kepada Sam ya. Nah itulah saya ikan-ikan baik itu. Gitu. But God mercifully gracious to some fishes. Nah, ini adalah di dalam kedaulatan Tuhan, ya di dalam kerelaan kehendak Tuhan. And this is in God's sovereignty. Nah kembali kepada pasal 4, jadi apa yang kita mau katakan tentang ini, Syekh? And we return to chapter 4, what is trying to be said here. Mungkin kita perlu mengoreksi kali ya konsep kita gitu, menangkap ikan menjadi penjala manusia. Itu terus kemudian kita seringkali mengatakan dia maksudnya ditangkap untuk kemudian diselamatkan. Itu kita perlu koreksi konsep itu. Gitu. So we have to correct our understanding being the fishers of men. When we say that okay, when we fish men, we are actually fishing them to have the good news. To be safe ya, precise ya tadi saya bilang gitu, bukan to have to, justru jawabannya adalah to hear the good news sebetulnya gitu. Jadi waktu mereka ditangkap ini maksudnya bukan ditangkap ini directly untuk diselamatkan ya, bukan gitu. So when they are caught and they are not directly caught to be safe. Tetapi ini adalah satu penangkapan membawa mereka ke dalam satu saat ya eksistensial di mana mereka harus respons terhadap berita kerajaan sorga. Gitu. So actually, this catch to this fishing is actually for them to existentially respond to the good news. Saya kutip arti Franz ya. Arti Franz mengatakan kalimat seperti ini ya. It is a metaphor. Maksudnya ini catching ini ya. Catching ini adalah a metaphor for the time of decision. For the time of decision. Ya saya ngomong bahasa Inggris. Jadi ini adalah metafor saat memutuskan gitu. Simon and Andrew will have a role in bringing people to that decision. Jadi Simon Petrus dan Andreas itu memiliki peran untuk membawa orang-orang ya apa sih? Bukan untuk diselamatkan ya, ini terlalu lompat gitu. Tapi untuk berespons gitu. Jadi bagaimana ini menanggapi berita kerajaan sorga? So Simon and Andrew will have a role as the disciples of Jesus to bring people to the decision to accept the good news. Ya, atau to reject termasuk gitu ya. Jadi saudara melihat di sini ya, ini ya tetap ada ruang untuk manusia gitu. Saudara melihat di satu sisi ya, Yesus panggilannya itu waktu memanggil murid pertama, dia ini as a authoritative demand. So in one side we can see that this call of discipleship is an authoritative demand. Tapi pemberitaan kerajaan sorga ini menuntut respons daripada manusia. Tuhan nggak merampas ya ini apa menjadikan manusia itu marionet atau apa ini namanya robot atau bukan. But the proclamation of the gospel of the kingdom actually demands also the freedom of man to accept or reject that good news. Saudara kita sudah sering mengatakan ya, ini apa? Saudara perhatikan khotbahnya Yesus itu ya. Semua orang engage kan ya. Semua orang itu nggak ada yang terus kemudian nggak dibawa kepada moment of decision ini. Semuanya dibawa ke sana ya. Regardless mereka terus kemudian akhirnya memutuskan apa gitu. So even in the sermon of Jesus, everyone who hears are brought to this moment of decision, whether to accept or reject them. Jadi ada certain urgency di sini ya. So therefore there is a certain urgency. Ya ini bukan satu pemberitaan kerajaan sorga yang terus kemudian boleh ditanggapi, boleh nggak ditanggapi gitu ya. Mau didengar boleh, nggak didengar juga nggak. Semuanya mendengar ya. Termasuk orang-orang Farisi yang keras kepala itu pun juga mendengar kalau sudah baca di dalam Injil Matius ya. So therefore everyone here, every aspect of the people hears the gospel and they have to respond to it. Ya. Perkara nanti akhirnya mereka itu responsnya adalah menerima atau rejection, penolakan itu adalah ya urusan yang lain gitu ya. And it is not a matter whereby they would reject or accept the gospel. Tapi terus kemudian kalau kita mendapatkan belas kasihan gitu, kita mendapatkan belas kasihan ini ya apa dianggap sebagai ikan-ikan yang baik ya kita bersyukur kepada Tuhan.
And when we receive mercy and we are being treated as the good fish, then we should thank God. Ya, ini adalah semata-mata anugerah Tuhan. And this is purely God's grace. Tapi saudara membaca pada mulanya tidak demikian ya saudara. Ini saudara melihat ada jadi ada transformation of motive di sini ya. Catching itu yang tadinya itu berkaitan dengan judgment, sekarang justru menyatakan betapa dalamnya kasih Allah gitu kepada manusia. So therefore, there's a transformation of motive whereby the fishing was once as judgment, but also it is a sign of God's love. Tanpa kita mengerti ini saya Pak, latar belakang atau terang perjanjian lama ini ya, kita seringkali jadi rada taken for granted ya saya ini kurang menghargai ya itu anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan. Lalu waktu kita mendengar kerajaan sorga, buat kita otomatis langsung love and acceptance dan sebagainya. Saya rada khawatir saya dengan kekristenan yang seperti ini. When we do not understand this metaphor in the Old Testament context, we sometimes take for granted God's grace and we do not see the judgment inside. Karena orang yang nggak mengerti judgment, tapi dia langsung bicara tentang love of God, acceptance of God, dan sebagainya, itu cenderung adalah orang-orang yang kurang menghargai anugerah Tuhan. Because those people who are never talks about judgment and always talks about love and acceptance, they do not cherish the grace of God. Love and acceptance itu menjadi sangat menarik, sangat menyegarkan justru kalau kita tahu kita ini adalah orang-orang yang memang sangat patut dimurkai dan dihakimi. And actually, when we can cherish the grace of God truly when we know that we are people who are liable for judgment. Tanpa adanya confession of sin ya, ini sulit ya, kita betul-betul mengerti kedalaman cinta Tuhan itu artinya apa. Jangan-jangan pandangan kita tentang cinta itu imajinatif gitu ya, berhala gitu. Maksudnya bukan gambaran tentang Tuhan sendiri gitu. Karena apa? Karena dimensi judgment. Gitu. Without the confession of sins, we cannot know the depth of God's grace because we do not understand God's judgment. Nah ini sekali lagi ya, itu akan berakibat kepada pengikutan kita gitu. And this also has an impact to our discipleship. Ya kalau sudah membaca di dalam ini ya Pak, ini saya nggak pakai perspektif Matius memang ya, tapi kita pakai perspektif daripada Injil yang lain gitu. Perhaps bukan kebetulan juga saya waktu ini ya. Waktu ada penolakan terus kemudian Yohanes di situ minta api diturunkan gitu. Cerita itu maksudnya. And we can see from the other gospels that when John was rejected, when there's a rejection, John asked for fire to come. Ya. Karena sekali lagi ya mungkin di dalam pikiran Yohanes ya, kita sudah pernah jelaskan si khotbah ini dalam khotbah Lukas ya, yaitu di dalam pikiran Yohanes ya, penolakan terhadap berita Kingdom of Heaven yaitu harusnya memang judgment, karena catching ini adalah judgment gitu. So therefore in the thought of John, when people are rejecting the gospel of the kingdom, John think that they have to be judged. Ya, just correct maksudnya ini kan metafor catching itu karena memang berkaitan dengan judgment. Which is true because the metaphor catching is also related to judgment. Ya belum lagi kalau ditambah dengan motif Elia gitu kan ya, Elia gitu yang ada api yang menghanguskan. Ya cocok banget kayaknya memang ini not bad ini Old Testament theology daripada si Yohanes ini. And also it is related to in Elijah whereby there is a fire burning. So actually John has a very good Old Testament theology. Tapi yang menarik di sini justru karena ada transforming motif ini kan ya, transforming motif ini. And what is interesting is there is this transforming motive. Catching yang tadinya itu judgment sekarang menjadi berita keselamatan. Catching which once was news of judgment, now it's a news of salvation. Nah, so Matius kayaknya memang ini ya Pak suka ya melakukan seperti ini. Saya beri satu contoh lagi ya. So Matthew really likes this motive. I shall give you one example. Ya itu waktu langit terbuka ya. Kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama, langit terbuka itu maksudnya Tuhan tuh mendatangkan penghukuman gitu. Itu langit terbuka ya. Saudara baca misalnya peristiwa air bah. For example, Matthew uses when the heavens open, and when in the Bible, when the heavens open, it actually God's judgment pours down over man
For example, in Noah's story. Tapi sudah membaca di dalam cerita baptisan Yesus ya, itu langit terbuka, itu menjadi berita anugerah gitu, bukan berita penghakiman. And we can see from the baptism of Jesus when the heavens are open, it's actually a news of salvation, news of grace. Ya, nggak semua kita pasti punya pengalaman seperti Luther ya, Martin Luther itu. Of course, not all of us have an experience like Luther's. Tapi sekali lagi saya rada khawatir dengan model kekristenan yang nggak ada medieval ya, nggak ada anxiety nggak ada ketakutan terhadap God's judgment, lalu terus kemudian langsung jump into conclusion. Ya pokoknya at the end kan God's love and God's mercy kan gitu ya. And I'm very wary of a model of Christianity that doesn't include God's judgment, doesn't have any fear of God's judgment, and just bypass it and just talks about love and mercy. Sekali lagi saya coba kita merenungkan bagian ini ya. Apa artinya gitu waktu Yesus mengatakan kamu akan kujadikan penjala manusia. So therefore, we have to contemplate what it means when Jesus calls us to be fishers of men. Ya, assuming ya ini murid-murid ini mengerti ya Yeremia 16. Mungkin bisa excited dengan cara yang salah juga. And assuming that those disciples understand the context of Jeremiah, they would understand it very wrongly. Yeah, they can understand it very wrongly. Ya, falsely excited gitu maksudnya. Ya, asik juga ya. Habis ini saya jadi Nabi akan memberitakan kalimat-kalimat penghakiman gitu ya. Karena catching kan tentang penghakiman gitu. They can be falsely excited because I can be similar to the prophets who just preach about judgment and judgment and judgment. Lalu kalau ada yang menolak gimana? Gampang, tinggal minta dari yang atas turunin api, bakar aja mereka gitu kan. Ini kan tentang catching memang. So therefore, when any people who would reject the gospel of the kingdom, then they would be annihilated and fire will pour down upon them. Tapi saudara coba baca perikop selanjutnya gitu, apa yang dikerjakan oleh Yesus. But when we see the next pericope, what is done by Jesus? Yesus bukan memberitakan penghakiman, tapi saudara membaca di dalam 23, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. In verse 23, we can see that Jesus did not preach about judgment and judgment, but actually he proclaims the gospel of the kingdom. And he heals every disease and every affliction among the people. Saya nggak mau disalah mengerti, saya. Ini bukan berarti di dalam pemberitaan khotbah Yesus nggak ada judgment ya. Itu bukan yang saya katakan, bukan itu, saya. Now, I don't want to be misunderstood that in the proclaiming of the gospel of the kingdom of Jesus, there is no judgment there. Karena Yesus bagaimanapun di ayat 17 tadi kita sudah baca ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada kalimat ini, saya, bertobatlah ya. Because again, when we see from verse 17, Jesus also say, repent for the kingdom of God, heaven is at hand. And there's repentance. Dan sebelum Yesus, Yohanes Pembaptis juga sudah meneriakkan kalimat yang nggak kalah keras gitu ya. Kapak sudah tersedia kalau kamu nggak berbuah. Itu kalimat sangat keras ya. Jadi memang bukan nggak ada judgment di sini, saya bukan. And also even John the Baptist also talks about judgment and repentance. Kapak sudah tersedia untuk kamu yang nggak berbuah. Hasilkanlah pertobatan, hasilkanlah yang sesuai dengan buah pertobatan. Itu kan khotbah daripada Yohanes Pembaptis. And John the Baptist said, even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Jadi sekali lagi, kesimpulannya, berita kerajaan sorga jelas bukan tanpa judgment gitu. Tetap kok ini. So again, the news, the gospel of the kingdom does not omit judgment. Tapi saudara perhatikan ya, ini transformation, transforming motif yang sudah ditransform ini ya. Waktu kita melihat Yesus terus kemudian dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. And we can also see the transforming motive whereby Jesus heals the diseases and every affliction among the people. Apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu? What is kingdom of God di sini ya ceritanya? Injil kerajaan Allah ya. So then what is about the kingdom of God here? Sudah membaca di dalam perikop mulai dari ayat 23 sampai 25 ya. Kita diperhadapkan ya, seperti Yesus juga diperhadapkan. Kita juga diperhadapkan dengan orang-orang ada kelemahan, penyakit, ya, penderitaan. Ya ini story of the kingdom of God. And
In verse 23 and 25, Jesus faced, and we also face people with diseases, with affliction, and also with suffering. Kalau kita betul-betul mengerti kingdom of God, ya, kita akan melihat penderitaan dari sesama kita. When we truly know the kingdom of God, we shall see and face the suffering of our neighbors. Bukan membangun kerajaan kita sendiri, membangun kerajaan saudara, kerajaan saya sendiri, terus kemudian kita mengatakan, inilah story kerajaan Allah. And it is not about building our own kingdoms and say that this is the kingdom of God. Kingdom of God, kingdom of heaven itu saya adalah bagaimana kita menghampiri orang-orang yang ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada penderitaan dan sebagainya. Lalu kita berbagian di dalam kehidupan orang-orang seperti itu. And so the kingdom of God is actually about us facing and also participating in the affliction of the people around us. Saudara, ini masa COVID ini belum selesai ya, saudara. At least sampai sekarang memang belum selesai. And this time of the COVID-19 is not done yet. Memang kita sincerely pasti kita mengharapkan, kita juga mendoakan supaya Tuhan memulihkan ya keadaan karena banyak krisis terjadi, itu betul. And we sincerely pray that this pandemic would be finished. Tapi mari kita menangkap momen ini ya, saudara, selagi masih ada masa seperti sekarang pandemi ini ya. Sebetulnya Tuhan itu sedang memelekkan mata kita untuk melihat orang-orang yang kekurangan, yang menderita, ya, ada sakit penyakit dan sebagainya. But we have to catch the moment of this pandemic whereby God is actually calling us so that we can help our neighbors. Mungkin setelah waktu ini berlalu, setelah ini lewat, setelah keadaan pulih dan sebagainya, mulai orang akan hidup individualis lagi. Maybe when this moment has passed, people will turn to become more individualistic again. Lalu kita senang COVID berlalu, jangan-jangan kita senang karena apa? Karena kita nggak usah ngurusin lagi, ada orang susah, sakit, krisis dan sebagainya, beban hidup saya agak ringan. And maybe we are glad that this pandemic would pass because we do not need to burden ourselves with other people's. Saudara, pandemi lewat pun ya, keadaan lebih pulih ya. Tetap bagaimanapun selalu ada sih orang menderita sakit penyakit, ya, ada kelemahan. Even when the pandemic has passed, we shall always have people who are suffering and people who needs our help. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah, pemberitaan tentang Yesus Kristus itu nggak bisa dipisahkan dengan ini ya, compassionate, being merciful dan sebagainya. Compassionate lah istilah yang lebih baik ya. Nggak bisa dipisahkan dengan itu. The preaching of the gospel of the kingdom cannot be separated from this compassionate help to our neighbors. Ya, compassionate help, compassionate ministry gitu ya, compassionate participation, compassionate being there for others, itu semua included di dalam berita Injil Kerajaan Allah. And this compassionate ministry is all included in the kingdom of God. Pertanyaannya ya, pertanyaan deh ya kepada diri kita sendiri ya, story apa gitu yang mengisi kehidupan kita. And now the question for ourselves to contemplate, what story is actually filling our lives? Yesus mengatakan kalimat yang sama untuk saudara dan saya. Jesus says the same thing for you and I. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Follow me and I will make you fishers of men. Harap kita mengerti kalimat ini apa artinya. May we understand this passage and what it means. Mari kita masuk dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami renungkan ini. Father, please bless what we have contemplated today. Meteraikan di dalam hati kami. May you bless it in our hearts. Dan Tuhan menjadikannya berbuah di dalam waktu Tuhan. And may you make it fruitful in your time. Demi kemuliaan nama Tuhan. For the glory of God. Dan kami berdoa sebagai gereja yang tidak sempurna. We pray as an imperfect church. Kami mohon supaya Tuhan boleh terus menguduskan kami. We plead that you may sanctify us. Kami boleh menjadi gereja yang menghidupi Injil Kerajaan Allah. So that we may be a church that lives the gospel of the kingdom. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan dan anugerah-Mu. We thank you for your grace and mercy.
pemberian Tuhan yang kami tidak bisa beli, God's gift that we cannot bought, anugerah Tuhan yang kami tidak pernah bisa bayar. the grace of God that we cannot pay. Terima kasih untuk semua pertolongan dan anugerah-Mu. We thank you for all of your grace. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. For the sake of Christ, we pray and give thanks. Amin. Amen.